Oke teman-teman, kita sekarang berada di kawasan Kota Ubud, di sisi dari Ubud sebelah timur. Kita akan ajak teman-teman untuk melihat kawasan pinggiran Kota Ubud di sebelah timur. Ini kita berada di jalan, sebentar teman-teman, Dwi juga lupa, Jalan Gunung Sari. Nah, kawasan ini adalah kawasan sisi timur dari kota wisata Ubud. Kita akan ya teman-teman untuk melihat situasi penginapan ataupun homestay dan juga villa-villa yang ada di kawasan pinggiran kota Ubud. Jadi kalau sebelumnya kita sudah review Ubudnya yang begitu ramai di tengah-tengah kota Ubud, jadi sekarang kita ajak teman-teman untuk mereview sisi lain ataupun pinggiran dari kota Ubud. Kita akan masuk ke salah satu persawahan ataupun kawasan dari Ubud yang berada di sebelah timur untuk melihat situasinya. Oke teman-teman, sekarang menunjukkan jam 4 sore waktu setempat. Dan nampaknya di depan ada mobil yang parkir di sebelah kiri jalan dan memakan bahu jalan sehingga sedikit terjadi kemacetan. Oke, sudah bisa jalan. Kalau di kawasan ini itu villa-villa berada masuk-masuk dari gang-gang yang ada di jalan ini. Kalau di kawasan pusat kota Ubudnya, teman-teman bisa lihat arsop-arsop ataupun hotel-hotel, villa-villa dan penginapan berdempetan di jalan utamanya ataupun di sepanjang kota Ubudnya. Kalau di sini agak ke pinggir, situasinya agak sepi teman-teman. Tapi di sini juga lumayan banyak penginapan. Di kanan kita Maya Ubud, sebuah villa sepertinya ataupun hotel itu. Dan kita akan aja masuk-masuk belusukan untuk melihat sisi lain Ubud ataupun tempat-tempat yang disukai wisatawan asing untuk menginap. Mereka juga di kawasan ini banyak menyewa villa-villa yang berada di pinggir-pinggir tebing ataupun di dekat-dekat persawahan, karena lokasi untuk menginap mereka pastinya lebih tenang. Jadi kawasan pinggiran kota Ubud ini adalah kawasan yang sangat disukai oleh para wisatawan dari mancanegara. Nah, di sini pepohonan masih lebat teman-teman, berada di kawasan jalan ini. Jadi mungkin malam di sini lumayan gelap ya. Nah, sepertinya ada wisatawan bule sedang terjatuh, tapi mereka sudah bisa berdiri lagi. Nah, ini kita memasuki, tadi kita baca desa, sepertinya ini perbatasan antara Ubud dengan desa Pejeng Kawan yang kita baca tadi. Nah, di sini kalau di kawasan ini rumah-rumah penduduk yang banyak teman-teman, tidak terlihat arsop-arsop seperti di Ubud. Tapi di tengah-tengah ataupun di persawahan-persawahan di sini ataupun di kawasan tepi-tepi sungai biasanya
sangat disenangi oleh wisatawan mancanegara untuk bertempat tinggal ataupun menginap. Nah, kita akan memasuki salah satu kawasan yang masuk ke area persawahan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ada pembangunan villa di kanan kita ini. Nah, di area ini villa-villa sudah mulai nampak, teman-teman. Nah, ini dia kawasan persawahan yang ada di sisi timurnya Ubud. Jadi kawasan ini merupakan kawasan persawahan yang banyak villa-villanya juga. Jalannya di sini masih jelek, teman-teman. Masih batu-batu apa namanya? Mungkin kalau hujan ini itu lumayan becek. Dan juga permukaan jalan di sini tidak rata, teman-teman. Tapi terlihat di sini banyak juga villa-villa yang digunakan oleh wisatawan untuk menginap. Nah, begini jalannya, kita sepertinya melakukan perjalanan seperti apa ya, off-road gitu, teman-teman. Nah, di kanan kita juga terlihat ada villa kalau kelihatan kamera. Di kiri juga villa-villa di tengah sawah, teman-teman. Di sini tuh udaranya terasa sejuk ya, teman-teman. Kawasan Ubud memang merupakan kawasan yang memiliki cuaca yang cukup sejuk, apalagi di kawasan persawahan seperti ini. Nah, di kiri kita itu adalah villa-villa juga berada di tengah-tengah sawah. Nah, sampai di sini pun walaupun di sini banyak villa, jalan yang ada di sini masih gerujukan, teman-teman. Jalannya tidak rata dan kita untuk menaiki sepeda motor, apalagi untuk kendaraan roda 4, sepertinya sedikit ekstra hati-hati. Karena jalan ini sepertinya cukup untuk satu mobil saja. Tapi kalau untuk berpapasan sepertinya sih juga bisa, tapi agak sulit untuk mundur ataupun mencari haluan untuk berpapasan. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah villa-villa yang berada di tengah sawah. Glamping tents di kiri kita. Nah, di kanan kita juga ini sepertinya kanannya bungalow. Nah, di kawasan ini villa-villa berada di area persawahan seperti ini. Walaupun jalannya seperti yang kita bilang tadi masih jelek, di beton pun belum, jalan ini masih tanah, dan juga kontur dari jalan ini adalah naik turun, sehingga untuk naik motor saja kita terasa bergoyang-goyang terus. Nah, ini kawasan mungkin nantinya setelah dibagusin jalan ini akan menjadi kawasan yang dipadati oleh villa-villa. Nah, di video kali ini Dwi menceritakan ataupun Dwi membuat video tentang sisi lain Ubud ya, teman-teman. Tidak selalu di kota Ubudnya yang terlihat ramai dan dipenuhi dengan
bule-bule berjalan kaki di lokasi ini, walaupun di sini banyak juga bule-bule bertempat tinggal, tapi memang sengaja Dwi buatkan video agar teman-teman juga tahu sisi lain ataupun kehidupan sisi lain dari kota Ubudnya. Nah, sepanjang kita ke tengah-tengah ini, di sini juga terlihat ada bungalow-bungalow dan villa-villa. Semakin kita maju, tetap aja di sini, walaupun kawasan ini kayaknya agak jauh dari kotanya Ubud dan agak sulit medannya, masih aja ada pembangunan villa-villa di kawasan yang termasuk kawasan pinggiran ataupun pedalaman ini. Kalau Dwi bilang sih agak pedalaman ini kalau dari kota Ubudnya, karena agak masuk ke tengah dan juga untuk mencapai kotanya lumayan jauh dan jalannya juga belum bagus. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman tentang sisi lain dari kota Ubud. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.